Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya diberi kesempatan untuk PPL di MTSN 1 Rembang. Berikut adalah visi dan misi MTS 1 Rembang. Yang pertama yaitu visi. Visinya terwujudnya peserta didik yang religius, terampil, berprestasi, dan berbudaya lingkungan hidup. Dan misinya menjadikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang sebagai lembaga pendidikan yang religius, terampil, dan berprestasi yang ikut berperan dalam masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran profesional dan bermakna yang menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik dengan nilai UN di atas rata-rata dengan landasan religius, terampil, dan berprestasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program bimbingan secara efektif untuk menggali dan menumbuh kembangkan minat, bakat peserta yang dididik secara berpotensi agar dapat berkembang secara optimal yang religius, terampil, dan berprestasi. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis secara menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan religius, terampil, dan berprestasi. Yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan teknologi serta profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang berlandaskan religius, terampil, dan berprestasi. Selanjutnya, menumbuh kembangkan budaya akhlakul karimah pada religius, terampil, dan berprestasi. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler serta efektif sesuai bakat dan minat, sehingga setiap peserta didik memiliki keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan, unggul dalam berbagai lomba mapel, olahraga, dan seni dengan landasan nilai religius, terampil, dan berprestasi. Yang terakhir yaitu mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, serasi, dan menarik atau bersinar. Dan untuk selanjutnya yaitu lahirnya MTSN Lasem. MTSN Lasem lahir dari kandungan PGAN 6 tahun Lasem. Mulai aktif pembelajaran pada tahun pelajaran 1978 atau 1979. Pada tahun itu, secara serentak, murid kelas 1, 2, dan 3 PGAN beralih status sebagai murid MTSN Lasem. Jadi, pada tahun pelajaran tersebut, mereka yang duduk di kelas 3 MTSN Lasem adalah berstatus sebagai murid PGAN 6 tahun. Ketika duduk di kelas 1 dan 2, mereka yang duduk di kelas 2 MTSN Lasem adalah sebagai murid PGAN 6 tahun ketika duduk di kelas 1. Mereka yang duduk di kelas 1 MTSN sudah start sebagai murid MTSN sejak kelas 1. Yang selanjutnya yaitu perjalanan MTSN Lasem. Sejak lahirnya hingga tahun pelajaran 1979 atau 1980, MTSN Lasem berdampingan dengan PGAN Lasem. Dalam satu gedung, semuanya masuk pagi. Guru pengajarnya oplosan dengan PGAN Lasem. Sebagian mereka merangkap sebagai guru MTSN dan PGAN. Tahun pelajaran 1980 atau 1981, murid kelas 2 MTSN dan PGAN masuk sore jam 1 sampai dengan jam setengah 8 malam.
Tahun pelajaran 1981 atau 1982, semua murid MTSN Lasem kelas 1, 2, dan kelas 3 masuk sore. Semua murid PGAN kelas 1, 2, dan 3 masuk pagi. Yang selanjutnya yaitu masa keprihatinan MTSN Lasem. Masa itu dijalani oleh MTSN Lasem mulai tahun 1982 atau 1983 sampai dengan 1985. Murid kelas 3, kantor TU masih di gedung PGAN. Murid kelas 2 dan kelas 3 berada di luar gedung PGAN Lasem, yaitu menempati gedung darurat berlokasi di sebelah barat Buara Sungai Babagan Lasem dan menempati sebuah gedung darurat juga yang ada di depan Masjid Jami Lasem. Mereka boyong kedua lokasi tersebut dengan cara kerja bakti atau disebut juga dengan ngusungi mobeler. Yang selanjutnya yaitu perjuangan MTSN Lasem. Tahun pelajaran 1979 atau 1980 terbentuklah Wadah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau bisa disingkat dengan POMG. Kemudian berubah menjadi BP3 pada tahun-tahun berikutnya. Sampai sekarang Wadah Orang Tua Murid dan Guru atau madrasah bernama Komite Madrasah atau disebut juga dengan Komat. Para pengurus gigih berjuang. Mereka berusaha keras yang hasilnya bisa mendapatkan tanah dengan cara beli. Secara bersama-sama, berbagai pihak berdirilah gedung MTSN Lasem yang kita nikmati hingga hari ini atau disebut juga dengan MTSN 1 Lasem. Jadi sadar atau tidak, kita semua ini menumpang nikmat atas perjuangan mereka. Bersyukurlah, lanjutkan perjuangan mereka. Jika tidak seberapa dengan mereka, jangan cari untung saja di sekolah ini. Hidupkan MTSN 1 Rembang dan jangan hanya mencari hidup saja di sini. Perjuangan kita diharapkan oleh mereka sebagai generasi penerus. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah ruang-ruang kelas atau bangunan yang ada di MTSN 1 Rembang yang berlokasi di Lasem. Yang pertama yaitu bangunan gedung kantor permanen, yaitu ada lab bahasa, lab IPA, lab olahraga terbuka, ruang komputer, ruang kelas 7A, ruang kelas 7B, ruang kelas 7C, ruang kelas 7D, 7E, ruang kelas 7F, 7G, 7H, dan ruang kelas 8A, 8B, 8C, 8D, E, F, G, H. Dan untuk kelas 9 sendiri yaitu terdiri dari ruang kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, dan 9H. Dan ada gedung yaitu gedung perpustakaan, musola, dan BK. Dan ada beberapa area seperti kolam renang ikan dan taman untuk belajar, taman untuk bermain, dan ada lapangan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan sejarah tentang MTSN 1 Rembang ini. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.